Halo dan selamat datang di Highlight Grand Prix de Montreal edisi ke-14. Balapan One Day World Tour Putra yang menjadi seri penutup kedua musim ini hanya tinggal satu lagi sebelum kalender berakhir. Dan yang lebih penting, setahun dari sekarang, rute inilah yang akan dipakai untuk kejuaraan dunia UCI 2026 di Montreal. Tahun depan, Grand Prix de Montreal tetap digelar, tapi 2 minggu sebelum ajang terbesar itu. Di garis start, juara bertahan Tadej Pogacar siap mempertahankan gelarnya. Ada juga Julian Alaphilippe, pemenang Grand Prix de Quebec hari Jumat lalu. Kondisinya sedang bagus, tapi Montreal jelas lebih berat. Balapan ini sedikit lebih pendek dibanding Quebec, tapi total elevasinya lebih dari 2000 meter lebih tinggi. 4 tanjakan perputaran, termasuk Côte Camillien Hood yang panjangnya hampir 2 km, menjadi kunci. Tanjakan itu sudah muncul sejak awal tiap lap, menembus kawasan hutan, melewati 2 pemakaman besar, hingga mencapai Universitas Montreal di sisi utara rute. Sebanyak 160 pembalap start, mayoritas sama dengan yang tampil di Quebec. Breakaway pertama terbentuk cepat, berisi 6 orang. AJ August dan Artem Schmidt dari Ineos Grenadiers, Pascal Enghorn dari Soudal Quickstep, Jorgen Nordhagen dari Visma Lease a Bike, Frank van den Broek dari tim Post NL, serta Victor Lafay dari Decathlon AG2R La Mondial. Grup ini tak diberi jarak terlalu besar, lalu disusul lagi 9 rider hingga total 17 orang di depan. Mereka bekerja cukup baik bersama, tapi Pascal Enghorn harus keluar setelah menabrak lubang jalan. Dari situ, satu persatu mulai tertinggal. Beberapa pembalap kuat coba menyusul ke depan, salah satunya Jan Tratnik. Tapi seperti balapan kejuaraan dunia, 17 putaran panjang ini membuat banyak rider terkapar di pinggir jalan, lap demi lap. Bahkan Wout van Aert sudah tertinggal dengan 70 km tersisa. Di depan, talenta muda Alex Baudin dari EF Education EasyPost tampil impresif. EF bahkan sempat punya 3 orang di grup depan. Pembalap muda yang sedang naik daun, Biniam Girmay, juga nampak tidak bisa melanjutkan balapan dan terpaksa DNF. Inilah resiko balapan dengan tempo dan pace tinggi seperti ini. Tidak peduli seberapa kuat dirimu, jika tidak bisa mengatur strategi dan skill menghindari obstacle seperti lubang atau permukaan yang tidak rata pun bisa menyebabkan crash hingga DNF. Namun, suasana berubah ketika UAE Team Emirates mulai menaikkan tempo. Breakaway habis, peloton menyusut cepat. Nama besar pun satu persatu menyerah. Julian Alaphilippe harus berjuang keras di belakang bersama Paul Lapeyra. Balapan macam ini membutuhkan taktik, strategi tim, dan kesabaran mengatur tempo. Jadi tidak hanya power dan endurance saja. Iya benar, jam terbang dalam cabang kriterium dan model lomba dengan pace tinggi pun menjadi kunci menaklukkan tipe balapan seperti ini. Michael Matthews, juara Montreal 2018 sekaligus pemenang Quebec tahun yang sama, juga menyerah dan DNF. Grup utama makin kecil, hanya menyisakan para terkuat. Lalu datang momen penting. Brandon McNulty, pembalap Amerika dari UAE, awalnya terlihat hendak kerja untuk tim, tapi ia justru menyerang. Quinn Simmons, juara nasional AS, langsung ikut. Keduanya membangun jarak. Dari belakang, Pogacar bergerak santai, tetap duduk di sadel, dan perlahan menempel mereka. Seperti yang bisa kita saksikan bersama, Tadej Pogacar terlihat sangat tenang mengayuh dengan posisi duduk. Louis Barret dari Intermarché Wanty ikut masuk, membuat grup 4 di depan. Tekanan McNulty terlalu keras, Barret terlempar. Tinggal 3, McNulty, Simmons, dan Pogacar. Dengan 23 km tersisa, Pogacar menyerang. Simmons tak punya pilihan selain mengejar. Ia bahkan sempat meninggalkan McNulty, tapi jarak ke Pogacar terlalu jauh. Louis Barret nampak sangat kewalahan dan kelelahan. Tenaganya sudah mulai habis, tidak bisa mengikuti pace UAE di depan. Tadej Pogacar melancarkan serangan dan nampaknya ingin melakukan breakaway solo yang sudah menjadi ciri khas dia selama ini. Apakah kita bisa menebak pemenang balapan? Atau akan ada kejutan? Pogacar terkenal sulit dikejar jika sudah melaju sendiri. Namun kali ini ia justru mengendur sedikit, menunggu rekan setimnya. McNulty pun bisa kembali menempel, sehingga UAE punya 2 orang di depan. Simmons tertahan di posisi 3 sendirian.
Menjelang finish, Pogacar terlihat memberi gestur persahabatan, menepuk bahu McNulty yang tampaknya bermasalah dengan ban depan. Keduanya masuk ke garis finish bersama setelah 209 km balapan. Dan inilah momen besar, Brandon McNulty meraih kemenangan One Day World Tour pertamanya. UAE Team Emirates menyapu posisi 1-2 dengan Pogacar puas di posisi kedua 2 minggu sebelum mempertahankan gelar juara dunia di Zurich. Di belakang, sprint kecil terjadi untuk perebutan posisi 8 hingga 10. Alvaro Jose Hodeg, Alberto Bettiol, dan Romain Bardet ikut bertarung, tapi podium utama jelas milik McNulty. Simmons finish ketiga, membuat ada 3 pembalap Amerika di 4 besar, karena Neilson Powless juga bertahan di posisi 4. Dengan hasil ini, UAE Team Emirates mencatat 4 kemenangan beruntun di Montreal. Mereka kini menyamai rekor Columbia HTC tahun 2009 sebagai tim tersukses di ajang ini. Melihat dominasi mereka, sulit bertaruh siapa yang bisa menghentikan UAE di edisi-edisi berikutnya. Satu hal yang pasti, setahun dari sekarang, rute yang sama akan jadi saksi kejuaraan dunia UCI. Dan balapan kali ini menunjukkan betapa berat, selektif sekaligus spektakulernya lintasan Montreal.